Pendeta Saifuddin Ibrahim, jumpa lagi dengan saudara semua. Ini tentang nekrofilia. Seorang Arab zaman itu ya yang tidak sanggup mendengar, silakan ditutup saja videonya, jangan ditonton karena ini bikin perut mual Anda saudara-saudara. Tapi karena ini ada dasarnya, yaitu athar, bekas ataupun hadis yang diceritakan kembali. Tentu saja saya tidak akan banyak bercerita asal-usul hadis ini. Tidak banyak saya ceritakan. Nabi Muhammad itu menyetubuhi mayat Fatimah, ibunda dari menantunya. Menantu Muhammad ini namanya Ali bin Abi Thalib. Itu disebut nekrofilia. Ini istilah zaman sekarang, istilah kedokteran, yaitu orang-orang yang penjaga kamar mayat. Kalau melihat ada cewek yang mati muda, itu mereka langsung begitu dimasukkan ke kamar mayat, ya mereka gerayangin, mereka lakukan itu di dalam kamar mayat itu. Dan tentu saja nggak ada yang tahu, nggak ada satupun yang tahu, kecuali ya karena dia sudah kunci kamar mayatnya. Nah, itu namanya nekrofilia. Cerita ini mengisahkan tentang kematian ibu dari sepupu Nabi Muhammad yang bernama Ali. Dan saat itu Ali sedang menangisi kematian ibunya, tetapi Nabi melakukan sesuatu yang aneh. Saya harus pakai kacamata karena tulisannya kecil. Lama matat Fatimatu ummu Ali halama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamisahu wa albasha iyyahu wa taja'a fi qabriha falamma sawwa 'alaiha at-turabu qala ba'duhum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aina sana'ta syai'an lam tadna'ahu bi ahadin qala inni albastuha qamisi lital bisa min thiyabil jannati wa attajattu ma'aha fi qabriha li ahaffafa anha min tatil qabri innaha kanat ahsanu khalqillahi sani'an ila ba'di Abi Thalib. Nah, itu Arabnya, biar saya nggak salah. Nah, saudara-saudara, apa arti hadis tadi? Ketika Fatimah ibunda Ali meninggal, turunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kubur, membuka bajunya dan memakaikannya pada Fatimah yang baru meninggal tersebut dan berbaring dengannya di dalam kubur. Berbaring itu ya maksudnya bahasa halusnya dia melakukan koitus dengan mayat itu. Setelah mereka selesai menguburkan, orang-orang bertanya mengapa ia melakukannya hingga berbaring, hingga bersetubuh di dalam kubur. Wahai Rasulullah, kami melihat Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah orang lain Anda lakukan seperti itu, gitu. Lalu Rasulullah menjawab, saya mengenakan bajuku agar ia memakai baju dari sorga. Dan saya tidur
menyetubuhinya untuk membebaskannya dari tekanan kubur. Ia adalah salah satu wanita terbaik dari Allah buatku setelah Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini tidak pernah percaya kepada Muhammad sampai matinya di Mekah. Lalu Fatimah ini besannya, yaitu ibu dari Ali bin Abi Thalib, itu hijrah ikut dengan Muhammad ke Madinah. Nah, ketika meninggal, tentu si Fatimah ini umurnya tuaan Muhammad sedikit. Tuaan Muhammad sedikit daripada umur Ali Fatimah ini. Ya masih lumayan lah. Ya, ketika itu Fatimah ini umurnya sudah 56 tahun kira-kira segitu, tetapi dilakukan oleh Muhammad begituan sama Muhammad. Begitu, supaya Anda paham. Karena anaknya Muhammad dengan anaknya Fatimah ini menikah, yaitu Ali dengan Fatimah itu menikah, lahirlah Hasan dan Husain, cucu Muhammad, yang dikatakan itu ada nyambung kepada turunan Muhammad ini, yaitu Habib-Habib itu, mengakunya dari situ. Agar ia memakai baju dari surga dan saya tidur kelenta-kelentu untuk membebaskannya dari tekanan kubur. Ia adalah salah satu orang yang terbaik setelah Ali bin Abi Thalib, setelah Abu Thalib, yaitu suami dari Fatimah ini. Orang yang diciptakan oleh Allah adalah orang yang baik. Dan ini di dalam kitab Majmu' Al-Jawaid hadis 15400. Ya, kemudian Ma'rifatul Ashabu hadis 273, kitab Kanzul Kanzul Al-Umul itu di 37609. Hadisnya tertulis rapi sekali saudara-saudara. Tetapi itu tadi, tidak ada satu kiai pun berani membaca hadis itu. Tidak ada satu kiai pun berani membaca. Kalau membaca, ya sudah, selesai baca, tutup hati, tutup kuping, tutup mata, enggak diceritakan di seluruh negara-negara Islam. Itu hanya berhenti pada ulama saja, yaitu kiai ustadznya. Enggak berani mereka lanjutkan. Somad bukannya enggak tahu. Adi Hidayat bukannya enggak tahu. Tetapi yang diajarkan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Paling itu, pokoknya Muslim disibukkan dengan hafalan-hafalan, baca yang berulang-ulang, kalau bisa baca 100 kali, baca Fatihah 1000 kali. Apa enggak bego? Enggak bego, enggak bego, enggak bego. Enggak pernah akan ada Muslim yang diajarin oleh kiainya kecuali mantra-mantra ujung-ujungnya supaya kebal, supaya pintar, supaya cerdas. Maka di pesantren-pesantren itu perempuan itu disuruh ulang-ulang, iya, diperkosa sama pendeta. Diperkosa sama Pak Kiai. Mana ada pendeta di pesantren, ngawur aja kamu. Jadi saudara-saudara, undang-undang penistaan agama itu gagal total untuk menjaga umat non-Muslim menghina Islam. Itu. Kenapa? Karena tetap aja
Muslim sekarang ini akan lebih banyak lagi menghina dan menista ajaran Islam. Begitu banyaknya Muslim, ya, Muslim yang masuk Kristen sekarang ini di seluruh dunia. Nggak ada pertumbuhan yang benar di kalangan negara-negara Islam. Nggak ada. Kecuali tipu-tipu si Zuma, si Hani Kristianto. Pingin ketemu saya, Hani Kristianto datang ke Amerika loh. Lu debat dengan gua, berani lu debat sama gua. Ya, kita ketemu di tempat mana? Ya, saya berani itu. Nanti anak buah saya lebih banyak dari kamu. Anak buah saya nggak takut kok debat. Ayo debat si Hani Kristianto itu. Jadi perlu diperhatikan bahwa hadis ini ditulis juga di puluhan buku-buku Islam sejenis dan oleh karena itu sepenuhnya sahih. Ini cerita sahih. Kita akan bahas dan alasan yang dipakai Nabi di dalam cerita ini. Nah, kaum muslimin terang-terangan menolak anggapan bahwa Nabi bersetubuh dengan mayat seorang wanita yang telah mati. Saya sendiri tidak masalah bila seluruh kaum muslimin menentang anggapan itu. Tetapi masalahnya jika Nabi tidak bersetubuh mayat ibu dari ahli sepupunya, lalu mengapa ia turun ke dalam lubang kubur itu? Apa sebenarnya yang dilakukannya? Ketika seorang wanita Arab dikuburkan, mereka akan menelanjangi mayat itu lalu membungkusnya dengan kain mayat, kain kafan. Tetapi Nabi kemudian melepaskan pakaiannya dan memakaikannya kepada mayat itu. Ingat, mayat tersebut telah terbungkus kain kafan. Lalu bagaimana ia bisa memakaikannya bila tidak membuka dulu kain kafannya. Lalu Nabi tidur dengan mayat itu di dalam liang kubur. Alasannya adalah untuk memaafkan dan belas kasihan. Sejak kapan ada ayat yang mengatakan bila seorang nabi Allah memakaikan seseorang dengan bajunya, maka dosa orang tersebut akan diampuni? Lalu sejak kapan tertulis jika Nabi Muhammad tidur dengan seorang mayat, lalu tekanan atau siksaan kuburnya akan berkurang? Dan terlebih lagi orang ini, Ibunda Ali ini ketika mati bukanlah sebagai seorang wanita yang benar-benar muslim. Alasan Nabi meniduri dan mendandani jasad Ibunda Ali ini adalah pengampunan, tetapi berdasarkan ayat Quran. Ya, jelas-jelas sekali itu adalah anggapan yang salah karena mengada-ada. Ayat Quran, sawa'an 'alaihim antaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yughfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Iya. Surat ke-9 ayat 81. Quran surat ke-6 ayat surat ke-63 ayat 6. Kamu kasih ampun atau tidak, nggak akan diampuni oleh Allah. Bagaimana bisa begitu? Kok bisa-bisanya Muhammad memberikan ampunan karena memakaikan baju? Sawa'un 'alaihim
astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Sama saja bagi mereka engkau Muhammad memohonkan ampunan untuk mereka atau tidak, engkau memohonkan ampun bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi percuma saya masuk Islam karena saya sudah mengacaukan ajaran Islam dan membenci Muhammad. Nggak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin. Ngawur. Diampunin dari Hong Kong. Mana ada, saudara-saudara? Nggak bisa, bohong semua. Jadi ibunda dari Ali telah memeluk masuk Islam selama hidupnya, dan menurut Quran surat ke-63 ayat 6 tadi, Nabi Nabi memohonkan ampun bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka yang fasik karena tidak mau masuk Islam. Jadi menolak Islam. Karena suaminya Abu Thalib enggak pernah percaya dengan Muhammad. Tetapi sebagai keponakan tetap dibela. Itulah orang Arab. Nah, sama ada sekarang ini. Orang Arab itu ya pokoknya tetap Islam. Walaupun dikasih tahu, walaupun ada hadisnya. Walaupun kelakuan Muhammad seperti itu. Walaupun mereka itu baca. Profesor Dr. Quraisy Shihab itu bukan nggak tahu apa-apa. Dia tahu ini hadis. Dia ngerti. Tapi apakah dia masuk Kristen? Nggak bakalan. Nggak bakalan. Jadi begitu, saudara-saudara. Kisah yang dikutip dalam Majma' Al-Jawaid tersebut dapat dilihat bahwa tidak jelas apakah permohonan ampun yang diajukan Nabi, dan tidak tercatat sama sekali permohonannya yang disampaikan. Hal ini itu menyebabkan kaum muslimin memilih menerima Nabi berlaku menyimpang dari Al-Quran, yang sama artinya dengan menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang fasik, manusia fasik yang tidak mengikuti perintah Allah, atau bila mereka tidak mau menerima Nabi sebagai orang fasik, maka mereka harus menganggap bahwa Muhammad sebagai seseorang yang menderita kelainan mental. Nah, inilah saudara-saudara yang harus Anda perhatikan. Bagaimana nekrofilianya Nabi ini, dan ada kelainan mentalnya, yaitu seksualnya itu. Nah, kalau Anda rajin-rajin nonton juga, itu ada yang ngirimin saya orang bersetubuh dengan anjing, bersetubuh dengan hewan, itu banyak, saudara-saudara. Nah, nanti suatu saat saya akan, kalau saya lagi mood untuk menyampaikan Muhammad meniduri kambing, nanti hadisnya ada. Memang antik-antiknya. Dan hanya saya, channel saya yang bisa menyampaikan itu. Karena saya tidak pernah tutup muka selama ini. Saya selalu perlihatkan wajah. Supaya Anda bisa menilai dari jauh, apakah Saifuddin Ibrahim itu berbohong atau enggak. Kan bisa dilihat.
Nah, YouTubers Kristen yang masih tampil wajah itu ya di Indonesia ya tinggal satu-satunya adalah Sang Debates. Terima kasih Sang Debates. Walaupun Anda tidak ngomongin saya, silakan mengejek saya juga nggak apa-apa. Saya terima kasih dan nanti saya akan tambahkan lagi. Yang jelas saya akan ulang-ulangin lagi karena penonton banyak yang nggak nonton juga tentang nekrofilia ini, yaitu penyakit mental yang dialami oleh sang Nabi Arab. Terima kasih saudara-saudara. Saya sudah 2 kali live hari ini. Tuhan Yesus memberkati.